Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Rizky Gunawan dengan NIM 2111406 dari kelas Informatika 03. Kali ini saya akan membahas tentang evolusi dari komputer pada tugas mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang evolusi komputer pada generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauche dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang sekitar 500 meter persegi, dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Selanjutnya ada mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikan dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu mencapai 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibanding semua komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat atau Army Ballistic Research Laboratory LBR, Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDSEC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator dan UNIVAC 1 dan 2, Universal Automatic Computer, yang dikembangkan oleh Eckert dan Mauchly. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat. Dengan konsep itulah, John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. John von Neumann lahir di Budapest, Hungaria, 28 Desember 1903 dan meninggal pada tanggal 8 Februari 1957 di Washington DC, Amerika Serikat. Von Neumann sangat cerdas dalam matematika dan angka-angka. Pada usia 6 tahun, dia sudah dapat menghitung pembagian angka dengan 8 digit tanpa menggunakan kertas atau alat bantu lainnya. Pendidikannya dimulai University of Budapest pada tahun 1921 di jurusan kimia, tapi kemudian dia kembali kepada kesukaannya, yaitu matematika, dan menyelesaikan doktoralnya di bidang matematika di tahun 1928. Dan di tahun 1930 dia mendapatkan kesempatan pergi ke Princeton University, Amerika Serikat. Pada tahun 1933, Institute of Advanced Studies dibentuk dan
Dia menjadi salah satu dari 6 profesor matematika di sana. Von Venom kemudian menjadi warga negara Amerika. Selanjutnya ada komputer komersial pertama. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf, dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Selanjutnya kita masuk ke komputer generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Dan selanjutnya, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Dan keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk, dan kemampuan melakukan proses real-time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil, dan orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Selanjutnya ada UNIVAC 3. Dibanding dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia, dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan 1/1000 meter, yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer DEC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Dan selanjutnya ada komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1970, yaitu berupa ribuan transistor. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silikum yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan. Dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep O dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing memiliki 1 bit informasi. Jutaan bit informasi pada saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1986 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB atau kilobyte memori dan 8 bit untuk core memory. Dapat digunakan untuk multiprogram, contohnya seperti yang ada pada komputer generasi ketiga, yaitu Apple II PC dan NEC PC. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Oke, maaf. Oke, seperti itu saja untuk komputer generasi ketiga. Kita lanjut pada ciri-ciri komputer generasi ketiga, yaitu menggunakan IC
maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Yang ketiga, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar, disket, magnetik, eksternal atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar yang sampai jutaan karakter. Ya, selanjutnya penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya juga semakin murah, serta kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya ada komputer generasi keempat atau PDP-11. Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, and Apple II, PDP-11, VisiCalc, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M atau Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bawah, komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible ya. Sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer terutama PC atau personal komputer ya. Selanjutnya ada komputer generasi kelima, yaitu dari tahun 1980 sampai sekarang. Jadi pada akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal, yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal sebagai nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis prosesor 16 bit per satuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC, seperti yang kita tahu ya. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC compatible, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Yang Mulia Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Jadi pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik. Sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence atau AI. Selain itu juga berbasis graphic user interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis 68 ini seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya pada tahun 1993 Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 MIPS atau million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Pada tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 64 bit pertama.
Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi 64 bit dan akan mengeluarkan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui juga bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit persatuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga Pentium 4. Hingga sekarang, komputer yang digunakan kebanyakan masih yang berbasis 32 bit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang evolusi dari komputer generasi pertama sampai saat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.